Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, maka mulai sekarang, kita akan menjadi penguasa wilayah itu, dan mereka akan menjadi budak kita. Kata-kata Chu Feng ini mirip dengan guntur. Itu karena kata-katanya terus bergema di sekelilingnya. Namun di dalam hati klan surgawi Chu, kata-kata Chu Feng adalah puluhan ribu kali lebih banyak bergema daripada guntur. Bahkan jiwa mereka terguncang oleh kata-kata Chu Feng. Mereka benar-benar tidak pernah mengharapkan, cara Chu Feng untuk membalas dendam akan menjadi seperti ini. Dia sebenarnya berencana untuk mengambil bekas wilayah mereka, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, apakah mereka tidak pernah ingin mengambil wilayah mereka yang hilang? Itu adalah wilayah yang semulanya milik mereka. Kamu benar-benar terlibat dalam fantasi. Individu terkuat di Burnfield Monstrous Clan adalah peringkat 9 Heavenly Immortal. Bagaimana tepatnya kamu akan mengambil wilayah kami dari mereka? Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, seseorang segera menuangkan air dingin ke seluruh tubuhnya. Adapun orang itu, dia secara alami akan menjadi Chu Hongyi. Namun demikian, Chu Feng benar-benar mengabaikannya. Chu Hongyi adalah seseorang yang bertindak sangat tiran, keras kepala, dan bahkan sama sekali tidak masuk akal terhadap kerabat dan teman-temannya. Namun dia pengecut terhadap musuh-musuhnya, sehingga dia bahkan tidak berani menyinggung orang-orang yang lebih lemah darinya. Chu Feng merasa bahwa seseorang seperti Chu Hongyi bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Dia hanyalah sampah sepanjang masa. Chu Feng memandang rendah Chu Hongyi dari lubuk hatinya. Karena itulah, dia bertindak seolah-olah tidak mendengar ejekan Chu Hongyi, dan berbalik untuk bertanya kepada orang banyak. Apakah ada orang yang bersedia menemani aku ke Burnfield Monstrous Clan? Tanya Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Itu adalah satu hal bagimu untuk membuang hidupmu sendiri, tetapi kamu benar-benar ingin semua orang menemanimu dalam kematian. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Pergi saja sendiri dari sini. Tidak ada yang akan rela membuang hidup mereka bersamamu. Chu Hongyi terus mengejek Chu Feng. Selain itu, dia sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu. Dia mengenal klan surgawi Chu itu dengan sangat baik, dan dia juga tahu bahwa mereka semua adalah pengecut, bahkan mereka tidak akan mungkin mengikuti Chu Feng dan mempertaruhkan hidup mereka. Chu Feng, aku bersedia menemanimu. Chu Feng, ikut sertakan aku. Tambahkan aku pada daftar, ucap orang-orang satu persatu. Namun tepat setelah kata-kata Chu Hongyi meninggalkan mulutnya, segera ada beberapa klan surgawi Chu yang dengan keras menyuarakan keinginan mereka untuk menemani Chu Feng. Ketika mereka melakukannya, mereka bergerak ke arahnya. Mereka benar-benar berencana untuk menemaninya. Awalnya, orang-orang yang menyuarakan keinginan mereka untuk menemani Chu Feng adalah orang-orang yang telah diselamatkan Chu Feng sebelumnya, orang-orang yang merasa bersyukur terhadapnya, dan benar-benar kecewa dengan Chu Hongyi. Namun ketika orang-orang itu mulai mengikuti Chu Feng, semakin banyak orang memilih untuk mengikutinya. Pada akhirnya, bahkan mereka yang tidak diselamatkan oleh Chu Feng hari itu memutuskan untuk mengikutinya. Dalam sekejap mata, sebagian besar anggota Chu Heavenly Clan berdiri di samping Chu Feng. Melihat ke arah sisi Chu Hongyi, sebenarnya hanya ada beberapa orang saja yang tersisa di sana. Apakah kamu semua sudah gila? Kamu benar-benar berencana membuang hidupmu dengan mengikutinya, teriak Chu Hongyi. Mata Chu Hongyi berbalik dengan sangat kaget. Ketidakpercayaan dan kebingungan memenuhi matanya. Jadi bagaimana jika kita ingin membuang hidup kita? Aku sudah cukup dengan kehidupan seperti menundukkan kepala, dan bahkan diinjak-injak oleh orang lain. Bahkan jika aku membuang hidup aku hari ini, aku masih akan menemani Chu Feng. Aku akan membuat mereka tahu bahwa Chu Heavenly Clan kita bukan sekelompok pengecut. Sangat baik, bahkan jika kita ingin membuang nyawa kita, kita akan tetap pergi. Betul, Chu Hongyi, jika kamu ingin terus bertindak seperti kura-kura, maka kamu dapat terus melakukannya. Ayahmu tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Itu betul. Mulai hari ini, dengan sepatah kata dari adik laki-laki Chu Feng, bahkan jika aku harus mendaki Gunung Pedang atau turun ke Lautan Api, aku masih akan bersedia untuk mengikutinya. Adapun kamu, Chu Hongyi, tidak peduli apa yang kamu katakan,
aku tidak akan pernah lagi mendengarkan perkataanmu. Itu karena kamu adalah seseorang yang menolak untuk menyelamatkan saudara-saudarimu dari klan yang sama. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memimpin kita, dan tidak memenuhi syarat untuk mengkritik adik kecil Chu Feng. Ucap kerumunan. Chu Hongyi awalnya berpikir, bahwa ia pasti dapat mengubah hati orang banyak dengan kata-katanya. Namun sayangnya, dia tidak pernah berharap bahwa dia malah akan diserang oleh kerumunan. Kalian semua, wajah Chu Hongyi sudah berubah menjadi hijau. Dia benar-benar bingung oleh teguran orang banyak. Mereka semua adalah orang-orang yang dulunya mematuhi setiap kata di masa lalu, dan orang-orang yang tidak berani mengatakan tidak kepadanya. Namun sekarang, mereka benar-benar berani secara terbuka menyerangnya. Dia menemukan ini benar-benar tidak dapat diterima. Chu Hongyi tidak tahu bahwa kata-kata Chu Feng telah menyalakan kembali hati para klan surgawi Chu itu. Awalnya mereka bukan siapa-siapa. Di masa lalu, mereka semua jenius yang bangga dan pantang menyerah. Mereka hanya menjadi sangat lemah dan pengecut setelah dituntun oleh Chu Hongyi setelah datang ke sini. Namun demikian, kata-kata Chu Feng telah membangunkan mereka. Aku tidak akan memaksa semua orang di sini hari ini, karena aku tidak berjuang untuk diriku sendiri. Namun sebaliknya, aku berjuang untuk klan surgawi Chu kami. Bagi mereka yang bersedia mengikuti aku, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, maka aku, Chu Feng, akan berbagi kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan masa depan kita dengan semua orang. Namun bagi mereka yang tidak mau menemaniku, maaf saja ya, tapi hidup dan matimu mulai sekarang tidak lagi ada hubungannya denganku. Adapun alasannya, itu hanya karena aku memandang rendah sampah yang hanya berani menjadi tiran di rumah sendiri, tetapi menjadi pengecut total terhadap musuh kita, ucap Chu Feng. Chu Feng bahkan menatap Chu Hongyi dan yang lainnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia pun berbalik. Adik kecil Chu Feng, harap tunggu. Aku juga akan menemanimu. Tepat pada saat itu, dari beberapa orang di samping Chu Hongyi, 5 orang pun berdiri dan tiba di samping Chu Feng. Pada saat itu, hanya 2 orang yang tersisa di samping Chu Hongyi. Melihat ini, kulit Chu Hongyi yang berwarna hijau segera menjadi putih. Ekspresinya juga sangat jelek. Orang-orang itu adalah pembantunya yang terpercaya. Kalian semua, kalian benar-benar berencana untuk mengikutinya. Jika kalian semua mengikutinya hari ini, kalian tidak akan lagi menjadi saudara aku, Chu Hongyi. Teriak Chu Hongyi dengan marah. Kakak Hongyi, kami minta maaf. Kami tidak ingin tetap menjadi pengecut seumur hidup kami. Kakak Hongyi, aku merasakan apa yang dikatakan adik kecil Chu Feng itu sangat benar. Kami tidak datang ke alam kultivasi bela diri leluhur untuk menjadi pengecut, apalagi untuk mempermalukan klan surgawi Chu kami. Setelah bertahun-tahun, aku sepertinya sudah melupakan aspirasi muliaku ketika aku pertama kali memasuki tempat ini. Aku berubah menjadi seseorang yang bukan diriku sendiri. Kami telah cukup menderita selama ini. Bahkan jika kita harus menabrak batu dengan telur, dan berusaha melakukan hal yang mustahil kali ini, tapi aku masih ingin berdiri kuat sekali. Itu betul. Aku lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Pelayan terpercaya Chu Hongyi juga terpengaruh oleh kata-kata Chu Feng. Pada saat itu, mereka tampak terbakar dengan semangat juang, dan telah mendapatkan keberanian yang sangat besar. Baiklah, teruslah, kalian semua, teruskan saja. Setelah kalian semua mati, aku tidak akan pergi dan mengambil mayatmu. Chu Hongyi berteriak dengan kemarahan yang tak tertandingi. Chu Hongyi, kamu bisa terus tinggal di sini. Namun kamu tidak harus menjejakkan kaki ke wilayah Burnfield Monstrous Clan lagi. Alasan untuk itu adalah karena mulai hari ini, tempat itu akan menjadi milik orang-orang dari klan surgawi Chu kita yang memiliki tulang punggung moral, dan bukan pengecut seperti kalian semua. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melayang ke langit. Setelah Chu Feng melonjak ke langit, para anggota Chu Heavenly Clans juga melonjak ke langit, dan mulai terbang menuju wilayah Burst Monstrous Clan mengikuti Chu Feng. Langit terbentang sangat besar. Dengan hanya sedikit lebih dari 100 orang yang terbang di langit, mereka terlihat sangat tidak penting. Selain itu, karena mereka terbang sangat cepat, mereka segera menghilang di cakrawala. Pada saat itu, 2 orang yang tetap di samping Chu Hongyi bertanya secara bersamaan. Kakak Hongyi, apakah kamu pikir Chu Feng akan berhasil? Tanya orang di sebelahnya.
Bahkan ada perasaan gelisah dan khawatir yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak khawatir tentang keamanan Chu Feng dan yang lainnya. Namun sebaliknya, mereka takut bahwa Chu Feng akan berhasil. Tenanglah. Mereka semua akan menjadi budak Burnfield Monstrous Clan, dan telah menyesal mengikuti Chu Feng, balas Chu Hongyi. Chu Hongyi sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu. Dan bahkan, ada jejak kebencian di wajahnya. Lebih dari siapapun, dia ingin Chu Feng gagal, dan orang-orang yang mengikutinya itu disiksa oleh klan Burnfield Monstrous. Semakin besar kesengsaraan yang menimpa Chu Feng dan yang lainnya, maka dia akan semakin bersukacita. Chu Hongyi tidak hanya pengecut, tapi dia juga sangat tercela, dan tidak pernah peduli tentang kehormatan dan aib klannya. Dia hanyalah perwujudan dari keegoisan absolut. Di sisi lain, wilayah Burnfield Monstrous Clan menyerupai surga. Pemandangan indah itu mengisi sepenuhnya. Namun dalam hal menjadi yang paling menarik, itu akan menjadi kota utama mereka. Kota utama yang luas itu bukanlah kota yang mempesona yang dilapisi emas dan batu giok. Namun itu adalah kota yang sangat megah, dan juga sebuah kota yang penuh dengan udara magis. Menara yang menembus awan disusun dalam formasi. Ada istana yang bisa digunakan untuk berlatih yang mengaktifkan semacam formasi yang tidak diketahui. Dengan adanya formasi itu, kota ini hanyalah tontonan. Selain itu, kota agung itu tidak dibangun oleh Burnfield Monstrous Clan. Itu malah dibangun oleh orang-orang dari klan Surgawi Chu. Hanya saja, bendera di kota itu bertuliskan Burnfield Monstrous Clan. The Burnfield Monstrous Clans semuanya berkumpul di kota utama. Bahkan individu terkuat di antara klan Burnfield Monstrous, Fan Ye Ganghao juga hadir. Fan Ye Ganghao sedang duduk di kursi utama alun-alun. Penampilannya sangat mirip dengan orang dari Burnfield Monstrous Clans lainnya. Hanya saja, auranya sangat kuat. Dia mengudara seperti penguasa, dan itu sangat mengesankan. Duduk di sana, ia membuat yang lainnya tampak sangat kecil dan tidak penting. Namun sebenarnya, ada banyak orang kuat yang duduk di sebelah Fan Ye Ganghao. Meskipun mereka lebih lemah darinya, tapi kekuatan mereka masih tidak bisa dipandang rendah. Orang-orang itu bukan dari Burnfield Monstrous Clan. Tapi sebaliknya, mereka semua tamu diundang oleh Burnfield Monstrous Clan. Alasan mengapa klan Burnfield Monstrous mengundang orang-orang itu adalah, itu justru untuk membuktikan kepada mereka betapa kuatnya mereka. Adapun bagaimana mereka akan membuktikan diri, itu sangatlah sederhana. Beberapa orang yang tergantung di udara adalah cara bagi mereka untuk membuktikan diri. Orang-orang itu tidak lain adalah Chu Qing, Chu Ping, Chu Suang-Suang, Chu Haoyan, dan Chu Huanyu. Mereka berlima semuanya benar-benar tertutup oleh luka-luka. Namun ketika orang banyak memandang mereka, maka tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menunjukkan sedikit simpati di mata mereka. Malahan sebaliknya, mereka semua mengejek anggota klan Chu. Itu seolah-olah Chu Qing dan yang lainnya layak mendapatkan semuanya. The Chu Heavenly Clan telah benar-benar bosan hidup. Mereka benar-benar berani menyinggung kalian semua. Mereka pantas menerima apa yang terjadi. Orang-orang yang diundang berbicara dengan nada menyanjung. Setelah itu, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Brother Fan Ye, bukankah klan Surgawi Chu selalu takut dengan klan Burnfield Monstrous kamu? Bukankah mereka selalu bersembunyi ketika bertemu denganmu? Lalu, mengapa mereka berani menyinggung kamu sekarang? Tepatnya apa yang terjadi sini? Tanya seseorang. Itu karena ada anak nakal dengan asal yang sangat besar, yang berasal dari klan Surgawi Chu tahun ini, kata Fan Ye Ganghao. Anak nakal dengan asal-usul yang sangat besar, seru kerumunan dan mulai merenung. Memang benar, asalnya sangat besar. Dia tidak hanya melukai klan kita, tetapi dia bahkan mengancam mereka, menyuruh mereka menunggu di sini, dan mengatakan bahwa dia akan segera mengunjungi kita. Aku sudah mengundang semua orang ke sini supaya kalian semua bisa menyaksikan, tipuan macam apa yang akan ditampilkan oleh bocah itu, kata Fan Ye Ganghao. Hahaha, apakah orang bodoh sudah muncul di Chu Heavenly Clan? Dia benar-benar memiliki kesombongan seperti itu. Begitu Fan Ye Ganghao selesai mengucapkan kata-kata itu, orang banyak langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka bahkan dipenuhi dengan ejekan. Itu seolah-olah apa yang dikatakan Fan Ye Ganghao sebelumnya adalah lelucon yang sangat lucu. Oh iya, siapa nama bocah dengan asal-usul itu? Brother Fan Ye, mengapa kamu tidak memberi tahu kami namanya?
sehingga kita bisa mengabaikannya di masa depan, itu agar tidak terpengaruh oleh kecerdasannya yang rendah, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat orang itu meremehkan Chu Feng dengan kata-katanya, tawa kerumunan semakin keras. Putra Chu Xuanyuan, Chu Feng, kata Fen Ye Ganghao. Fen Ye Ganghao mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tenang. Namun demikian, kata-katanya datang sebagai kejutan besar bagi orang banyak yang hadir. Sementara orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan masih tenang, tapi untuk para tamu, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu dengan kebenaran, akhirnya segera tertawa dan tersenyum di tempat. Brother Fen Ye, lelucon itu tidak lucu, seseorang tertawa canggung. Lelucon, itu bukanlah lelucon, kata Fen Ye Ganghao. Itu bukan lelucon, tapi aku pernah mendengar bahwa Chu Feng meninggal sejak lama. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Mendengar kata-kata itu, orang banyak menjadi lebih takjub. Ekspresi mereka juga menjadi lebih serius. Aku sudah menginterogasi klan Surgawi Chu. Bocah itu memang putra Chu Xuanyuan. Hal ini benar sekali. Adapun rumor bahwa dia sudah mati, itu seharusnya hanya rumor, kata Fen Ye Ganghao. Setelah memverifikasi identitas Chu Feng, ekspresi para tamu tidak hanya sekedar serius. Namun sebaliknya, mereka menjadi agak gelisah. Sementara mereka tidak tahu tentang Chu Feng, tapi gelar putra Chu Xuanyuan saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak nyaman. Adapun alasannya mengapa, itu semua karena Chu Xuanyuan terlalu agung bagus seorang manusia. Meskipun mereka belum pernah bertemu Chu Xuanyuan sebelumnya, tapi mereka semua adalah orang yang mengetahui pencapaiannya secara rinci. Tidak hanya senior dari klan mereka menyebutkan Chu Xuanyuan beberapa kali, tetapi mereka juga akan memiliki ekspresi penghormatan atau pemujaan di wajah mereka setiap kali mereka melakukannya. Sikap senior mereka ketika menyebut Chu Xuanyuan, itu membuat mereka tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat menakutkan pada masa itu. Dan sekarang, putra Chu Xuanyuan sebenarnya ada di sana. Bagaimana mungkin mereka bisa tetap tenang dan tidak gelisah? Ada apa? Semuanya, kalian semua tidak mungkin takut kan? Fen Ye Ganghao bertanya. Takut? Tentu saja tidak. Jadi bagaimana jika dia adalah putra Chu Xuanyuan? Tidak mungkin hanya karena dia adalah putra Chu Xuanyuan, lalu dia akan menjadi jenius tingkat iblis. Itu benar. Menurut pandanganku, bocah itu tidak lebih dari bocah egois yang telah mengandalkan reputasi ayahnya seumur hidupnya, dan tidak tahu tentang besarnya langit dan bumi, ucap kerumunan. Mereka sebenarnya skeptis tentang seberapa kuatnya Chu Feng, namun mereka tahu karakter Fen Ye Ganghao. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan baginya untuk didengar di depannya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata dari kerumunan itu, Fen Ye Ganghao yang awalnya memiliki ekspresi yang agak tidak senang di wajahnya, dia pun mulai tersenyum dan dia berkata, "Semua orang, yakinlah, aku telah mengundang kalian semua di sini, itu agar kalian dapat menikmati pertunjukan hebat hari ini," ucap Fen Ye Ganghao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fen Ye Ganghao mengarahkan jarinya ke arah Chu Qing dan yang lainnya, yang digantung di udara dengan formasi spiritualnya dan berkata, "Pertunjukan yang akan aku persembahkan untuk kalian semua nikmati, itu bukan hanya mengurus beberapa orang itu saja. Pertunjukan hebat yang akan aku presentasikan untuk kalian semua adalah, aku, Fen Ye Ganghao, akan melawan putra Chu Xuanyuan," ucapnya. Dan, boom! Tepat setelah Fen Ye Ganghao selesai mengucapkan kata-kata itu, ledakan keras terdengar dari arah gerbang kota. Ekspresi kerumunan semua langsung berubah. Segera setelah itu mereka semua berdiri, dan mulai melihat ke arah gerbang kota menggunakan berbagai kemampuan pengamatan mereka. Setelah melakukannya, mereka menemukan bahwa sekelompok orang telah memasuki kota utama, dan dengan cepat menuju ke arah mereka. Adapun orang yang memimpin mereka, dia memegang spanduk di tangannya. Ditulis di spanduk dengan kaligrafi yang mengesankan, dan itu adalah kata-kata Chu Heavenly Clan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.